belajar tauhid apa tadi? Wajib. Maka materi ataupun apa yang dalam kupasan tauhid itu sendiri wajib percaya. Dan cukup dalil. Jadi kita sebut wujud Allah tu ada Mana ada dengan ada Allah wujud wajib. Ditekan dengan wajib. Itu susah kan? Susah. Tapi ketika dalil ada lengkap secara rasional dan nas, maka berdosa orang jika tidak percaya. Kemudian yang kedua, kalau Allah Taala betul. Itu ada. Itu apa dah? Dah. Ada sudah leh. Khaliq. Tidak. Kemarin bahwa Allah itu adalah Tuhan. Karena huwa al khaliq. Mana dalilnya huwa al khaliqul bari' dalam Quran. Dialah sang pencipta segala semesta alam. Wal khaliqul bari'. Ini dalil bahwa dia Allah sang khaliq, sang pencipta. Nah, ketika Allah Taala ini adalah sebagai Tuhan, karena dia adalah sang pencipta, karena Tuhan itu adalah sifatnya adalah sang pencipta. Nah, Allah Taala lah Tuhan. Dan sifatnya ada yang satu pertama wujud, 20 sifat yang wajib pada Tuhan. Jadi ketika 20 sifat kriteria 20 sifat ini tidak ada pada Tuhan, kurang, maka dia bukan Tuhan. Sama orang lain Muslim bahwa inilah Tuhan, pertama Tuhan itu Tuhan dua, bisa sudah kan, biasa agama lain sudah. Masukkan sifat-sifat ini. Dapatlah 20 sifat ini. Ketika seseorang itu ada mengakui sebagai Tuhan. Oh, tidak masuk, tidak dapat. Maka konsepnya batil. Dia bukan Tuhan, dia masuk. Maka penting rumus ahli sunnah wal jamaah ini. Kenapa? Ini sangat akurat. Karena rumus ini 20 sifat diwajib pada Tuhan. Ketika ada yang mengklaim, ada yang mengatakan Tuhan, di sana ada Tuhan, kita mencari dengan sifat-sifat demikian. Ada enggak pada Tuhan? Ya, dengan siapa wujud? Ketika wujud bagaimana? Ya, wujudnya binafsi. Dari sini ya satu sifat, siapa yang mengklaim dengan Tuhan? Dulu pernah, itu Said Baba yang mengklaim dengan Tuhan dengan dalil bahwa dengan berbagai macam yang hujan menurunkan itu perkara lain. Boleh saja dengan sihir dan sebagainya. Artinya sifat ciri-ciri ketuhanan ada pada dia. Satu wujudnya bagaimana? Wujud binafsi. Said Baba ada berapa ada? Mestinya. Oh, dia ternafi dengan sifat yang kedua kidam. Katakanlah Said Baba memang wujud dapat sebagainya. Tapi ada sifat yang kedua, ada sifat ketuhanan, sifat kidam. Bagaimana kidam? Sebagian dalam menteri ada itu Ustaz. Kidam itu adalah tiada permulaan. Faham tidak permulaan? La awala lahu. Tiada yang mengawali baginya. Kalau dari lain, la awala lahu. Tiada yang mengawalinya. Sama ada diawali dengan sesuatu yang lain atau diwali dengan masa. Faham? Ya. Didahului dengan masa? Tidak. Berbeza dengan kita. Kita ini misalnya, contoh Ustaz ini wujud. Katakanlah wujud, tapi tiada kidam. Bukan wujud kidam. Wujud katakanlah ada. Tapi Ustaz diawali dengan masa. Bagaimana diawali dengan masa? 91, maka sebelum 91 ada masa yang namanya 90. Ada yang nama masa 89. Jadi dahulu daripada masa. Sebelum ada Ustaz sudah ada masa, kosong masa. Nah, Tuhan tidak ada bertanggal, tidak ada bertarik tanggal, bulan dan tahun. Karena itu semuanya bersifat masa. Maka ciri-ciri sifat kidam itu sendiri adalah definisinya kidam adalah maksud kidam apa? Awal. Awal bagaimana? Tiada yang mendahulukan. La awala lahu. Tiada yang mendahulukan baginya. Apa
Apa yang didahulukan? Masa dan sesuatu yang lain. Artinya tiada masa, tiada permulaan. Bagaimana juga wujud Allah? Wujud Allah dengan sendirinya, maka masa tiada masa. Tiada masa, tiada tempat, tiada, karena wujudnya wujud binafsi. Kapan ada Allah? Tidak ada kata-kata kapan, karena sifatnya kidam. Yang dipaham dengan kidam adalah kidam hakiki. Bagaimana kidam hakiki? Wujud Allah kidam ni sekali. Jadi awal wujud baru datang kidam, bukan? Jika kalau kita gabung Allah bersifat wujud, wujud bagaimana? Wujudnya wujud kidam. Kenapa wujud kidam? Rasionalnya Allah itu wujud sendiri. Jika wujud sendiri, maka dia wajib bersifat satu lagi otomatisnya kidam. Karena sendirinya. Faham? Kidam ini tiada masa, tiada yang didahului oleh sesuatu yang lain. Nah, saya bapa masukkan ke dia mana Tuhan. Dah wujud, ada wujud dia. Kapan ada dia? Oh, dia lahir sekian. Sebelum dia, oh ada masa. Mana Tuhan sebelumnya? Enggak sah karena tidak dapat sifat kidam. Karena ciri-ciri kidam sendiri adalah dia sifat kidam itu tiada dikosongi oleh masa. Ya. Faham? Tiada kosong masa. Bagaimana yang dikatakan kidam? Kidam ini awal. Awal bagaimana? Awal permulaan. Tiada dikosongi oleh masa. Faham? Kalau tiada dikosongi masa, maka tidak ada kata kapan ada Tuhan. Tapi tiada dikosongi masa. Allah wujud sendirinya dan dia kidam dengan sekali dengan wujudnya. Faham? Ketika Allah wujud dengan sendiri, maka otomatisnya Allah bersifat kidam juga. Faham? Ini di sini dulu. Di sini Allah itu wujud semalam dah clear ya. Dari yang jelas, yang jelas dah. Allah wujud dengan sendirinya. Nah, konsepnya ketika Allah Ta'ala itu wujud dengan sendirinya, tiada dikarenakan oleh yang lain, maka dia wajib satu lagi Allah Ta'ala bertemu dengan sifat kidam. Setelah wujud sendirinya, wajib bersifat kidam. Kita dikarenakan yang lain, maka wujud kita bukan wujud kidam, wujud baharu, wujud kudus. Kenapa? Ustaz 91 ada. 90 mana? Kosong, enggak ada. Jadi sangat berbeza dengan wujud yang sifat wujud yang ada pada Tuhan. Tuhan ini wujudnya dengan tiada dikarenakan apa? Saya dikarenakan proses ada jadi ibu bapa. Nama dah beda. Kemudian wujud Tuhan wujud kidam. Kidam adalah awal yang tiada permulaan, tiada dikosongi oleh masa. Ketika tiada dia dikosongi oleh masa, maka kata-kata kapan ada tidak ada ruang. Tidak ada ruang kapan ada. Karena tidak ada masa. Paham ya? Karena dia yang awal. Wujud dengan sendiri. Maka jikalau Ustaz wujud ada diproses dengan ada ibu bapa, kemudian kosongnya masa ketika 90. Karena 91 ada. Begitu juga dengan kita ada alam yang lain. Ada stain ni, ada pohon ni, ada belum dikosongi oleh masa. Itu namanya sifat baharu. Ini secara rasional dulu. Jelas ya? Dari Al-Quran. Dan nanti di sini kita break ini masuk bagaimana dengan mudah dapat. Sifat secara dalil secara secara nas Al-Quran mana? Quran Al-awwalu wal akhir. Quran ayat berapa? Al-Hadid ayat 3. Quran Al-Hadid ayat 3 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Ialah Tuhan, ialah Allah al-awwal yang awal, wal akhir dan akhir, yang zahir dan yang batin, dan Dia Allah dengan Dia sesuatu Maha mengetahui. Ya. Jelas. Ini dalil secara nas Al-Quran bahwa Allah Ta'ala bersifat akhir. Dia yang awal dan yang akhir. Nah, ini memang agak nanti sudah masuk tadi ya. Nah, kita ulang rumusnya sama ya. Sifat Tuhan itu bagaimana? Dikategorikan kepada Tuhan. Tuhan ini adalah Sang Pencipta. Dengan bahasa lain, Sang Khaliq, Sang Pencipta. Nah, yang diciptakan dinamakan makhluk.
Makhluk. Yang diciptakan namanya Makhluk. Nah, bagaimana definisi makhluk? Ma siwallah, selain Allah, Semua wa makhluk. dialah makhluk. Jadi Allah sang Khalik, yang lain pada selain Allah maka dikatakan makhluk. Allah yang ciptakan. Nah, Allah lah Tuhan bersifat sang pencipta, namanya adalah nama zat Allah. Ya, namanya siapa yang ada? Dia Allah sendiri. Nah, Allah bersifat apa? Wajib bersifat wujud. Wujudnya bagaimana? Wujud dengan sendirinya. Nah, wujud sendirinya bagaimana? Dia ada dikarenakan oleh suatu karena apapun. Nah, wujud sendirinya ketika dia sifatnya ada sifat wujud dengan sendirinya, maka otomatis dia bersifat kidam juga, awal. Dia adalah yang awal. Awal bagaimana? Awal tiada didahului oleh masa, tiada dikosongi sebelumnya ada masa. Dia yang awal. Awalnya tiada permulaan. Maka kata-kata kapan ada Tuhan tidak ada pertanyaan itu karena sifatnya tidak. Paham ya? Tidak hakiki. Hakikat memang Allah adalah wujudnya tidak. Wujud bagaimana? Wujudnya wujud tidak. Paham ya? Dari mana boleh dapat nasionalnya kidam yang tidak? Satu, karena satu sifat Allah adalah wujud diri sendiri. Ketika wujudnya diri sendiri, maka sangat rasional dia boleh dapat sifat kidam. Karena tidak ada dikarenakan oleh siapapun ini. Wujudnya sendirinya. Maka dia bersifat kidam, dia yang awal. Kalau dia sendirinya yang wujud. Nah, awalnya Allah ada masa? Enggak. Jika kita katakan ada masa, maka siapa yang menjadikan masa itu? Siapa yang membuat ruang masa itu? Tunggu Allah Ta'ala kan batillah sifat wujud nafsi jadi. Kalau Allah kita katakan wujud dengan sendirinya, maka ruang masa pun tidak ada. Ialah sifat kidam. Ciri-ciri kidam bagaimana? Kidam yang tiada masa. Ruang masa sebenarnya dialah yang awal. Masa kidam, masa wujud Allah sendiri, tiada masa lain. Paham ya? Paham. Dapat? Maksudnya kapan ada Allah? Itu tidak ada. Karena kita tidak dapat masuk bahwa Allah itu wujud sendirinya. Ketika Allah wujud sendirinya, maka otomatis Allah bersifat yang namanya kidam. Bagaimana definisi kidam? La awala lahu. Tiada yang mendahului baginya. Mendahului apa? Baik sesuatu yang lain atau masa itu sendiri kosong. Tidak ada. Jadi sifat kidam itu dialah. Tiada masa kekosongan. Paham? Maka pertanyaan kapan ada itu tidak ada. Tidak boleh. Karena sifatnya kidam. Paham ya? Jelas ya? Dan dalil Al-Quran jelas. Huwal awalu wal akhiru wallahi wal batin wa bi kulli syai'in alim. Oh, dari sini dah. Dari dua sifat ini dapat Nah, siapa yang mengklaim Tuhan? Saya Bapa, batil. Dengan dua sifat ini aja sudah kita cari pada yang mengatakan Tuhan, dah batil saya Bapa bukan Tuhan. Jangan lihat kepada yang dibuat. Minta hujan, ini bisa jadi yang Allah berikan kepada dia kekuasaan. Itu sihir dan sebagainya. Ya, Allah mengujikan keimanan orang Islam. Bisa jadi. Nanti lebih parah lagi Dajjal. Maka ini sangat penting mengenai sifat ini. Dajjal luar biasa. Dajjal, ya, dia mengklaim sebagai Tuhan lagi. Siapa iman yang boleh mengatakan inilah insya-Allah dengan berkah-berkah kita belajar sifat ini, kita teguh mati kita dengan perhentian tetap dengan akidah kita pertuhan Allah Ahad dengan sifat-sifat ini. Ini bukan sekedar mata, ini konsep keimanan. Berbicara iman ketika tiada konsep, tiada rumus, maka bahaya ini. Mudah tentang nanti. Bagaimana datang Dajjal? Bagaimana Dajjal melawan Dajjal? Semoga dengan kita belajar sifat-sifat ini, sifat ketuhanan ini Allah memberikan kepada dalam hati kita. Ketika datang Dajjal, orang lain mana mereka mengakui Tuhan, kita tidak. Kenapa? Satu, ini sifat-sifatnya. Kita masukkan sifat 20 ini. Enggak. Tunggu. Karena akhir masa nanti Dajjal itu luar biasa fitnah. Hampir semua. Jadi kalau enggak ada dasar akidah, rumus yang tepat, maka bagaimana Allah datangkan pertolongan kita bertahan iman? Ya, mudah percaya. Berapa banyak orang di India diberi pengikut saya Bapak. Akhirnya mati juga dah itu. Menandakan bukan. Ada sini dua berangkat daripada dua sifat ini penting sangat.
Allah sang pencipta, dia bersifat wujud, wujud dengan sendirinya, tiada karenakan oleh kerana yang lain. Ketika wujud sendirinya, dialah bersifat dapat lagi sifat kidam. Apa kidam? Tiada yang didahului, masanya tiada kosong, kemudian tiada yang lain pun pada sebelumnya. Dialah yang awal. Jelas, faham ya? Karena dia adalah wujud sendiri. Maka dapatlah secara rasional dia tidak, dia yang awal. Kalau saya kata lun awal si awal lulus lah, awal ngawak dah ni. Faham ya? Saya awal dengan antum. Karena awal saya 91, antum 20, 2021 faham? Awal jarak awal itu awal berbeda, awal lulus namanya. Tapi yang awal pada Tuhan bukan demikian. Awal yang tiada dikosongi oleh masa. Awal kita awal yang dikosongi oleh masa. Namanya tidak lulus. Kita awal tapi awal kita baru ada masa. Tuhan tidak demikian. Jelas ya? Jelas. Nah, yang kedua. Yang ketiga berapa? Baka. Bagaimana? Ini pertanyaan, bagaimana dapat Allah itu sifat baka? Tiba-tiba ada baka. Paham dari konsep awal? Konsep awal ikut urut tertib. Wujud tidak. Nyambung. Nah, nyambung di rumah, nyambung. Jadi enggak terputus, jangan walaupun ini kena tersusun di sini karena untuk mudah memahami satu persatu. Namun konsepnya dia kalau sudah dapat sifat wujud dengan Allah Taala dalam dalil rasional dan nas sebagainya, yakin sudah pasti wujud Allah Taala demikian, maka dengan sendirinya kidam Allah dapat. Apa kaitan kidam dengan wujud? Apa yang membuat bahwa kidam ini boleh dapat bahwa kidam ini betul-betul ada pada Allah? Betul yang kita kata. Konsep itu tadi. Sifat satu sudah dapat, maka ini dapat juga. Karena Allah sendirinya jadi, maka Allah kidam yang awal. Bagaimana cara dia kidam Allah? Ciri kidam Allah. Kidam yang dimaksudkan tiada kosong dengan masa, tiada yang lain, dia yang awal. Maka perengkapan ada, tidak boleh ada. Faham ya? Nah, ketika dua sifat ini ada, ini masuk dengan sendirinya. Allah wujud dengan sendirinya, tiada kerana sesuatu yang lain. Kemudian Allah bersifat kidam, kidamnya tiada dikosong oleh masa dan dengan apapun. Dialah yang awal. Maka wujud kidam, maka otomatik dapat jadi kidam sendirinya. Allah baka. Apa makna kekal? Kekal. Jelas ya. Wujud sendirinya dia yang awal. Kekal mesti wajib. Allah bersifat kekal karena dia yang awal. Sesuatu yang awal, maka yang awal dia dikosong masa, maka dia bersifat wajib baka, kekal selama-lamanya. Karena setelah ada kemudian dia yang awal bertemu dengan sifat fana, batin, maka dia bukan kidam. Maka ada yang lain sebelumnya yang membuat dia fana. Faham? Jelas ya? Seperti saya bawa Tuhan keluarga mati dulu. Soalnya dia bukan Tuhan. Enggak bakal. Dapat dia berjumpa dengan mati, fana, binasa. Ya. Wujud dia. Nih, sedangkan Allah sang pencipta dia wujud, kemudian sendirinya, kemudian dia berapa sifat kidam. Ketika dia kidam, dia yang awal dia ada masa, dia ada kosong, maka dengan sendirinya logika rasional wajib dia sekali bersifat kekal selama-lamanya. Kenapa? Jika enggak kekal nanti ada berapa Allah akan hilang pada masa. Siapa yang membuat hilang Allah? Siapa yang posisi sifat Allah? Maka batillah sifat kidam. Ketika kidam ini batal, tidak ada, maka wujud sendirinya pun batal. Satu sifat saja yang batal, lain yang merangkai semua batal. Faham ya? Ya. Maka ketika Allah sang Khalik, ketika kadang-kadang Allah sifat wujud sendirinya, otomatis Allah tiada masa, dia yang awal. Awalnya dia ada masa, permulaan dia permulaan. Nah, dia sifat permulaan, maka dengan sendirinya dapat sifat satu lagi, apa nama? Wajib baka. Secara rasionalnya Wajib kekal. Kenapa? Sesuatu yang dia sifatnya awal, yang tiada diawali yang lain, maka dia wajib bersifat kekal. Karena kenapa wajib kekal? Karena tiada yang lain yang awal daripada dia, maka dia kekal selama-lamanya. Setelah wujud ada, setelah dia dapat sifat wujudnya sendirinya, dia wujud sendirinya. Kemudian kenapa boleh kekal Allah? Wujudnya wujud sendiri. Kemudian sifatnya sifat kidam, tiada yang mengawali. Maka nanti siapa yang
Siapa yang akan memfanakannya? Tidak, maka wajib dia bersifat kekal, baka. Faham ya? Yang rasional. Maka kalau kita lihat dalam materi kita, Tuhan bersifat baka, artinya ialah kekal selama-lamanya, mustahil ia akan lenyap, habis. Tuhan tidak mungkin akan habis, karena kalau ia tidak ada lagi, maka siapakah yang menjadikan Tuhan sesudahnya? Siapa Tuhan sudah? Tuhan kekal kuat selama-lamanya, dan ia akan mengekalkan pula surga dan neraka bersama penghuninya. Dalil Al-Quran bahwa Tuhan bersifat kekal, kullu syai'in halikun illa wajhahu. Wah, ini yang parah. Parah dah ada kaum-kaum nyoh dia. Ini ngajuk. Dek Tuan hidup kan agak lain. Betul kan? Pak Ido mana? dalam. Dah hidup. Di belakang itu. Oh, di belakang kata. Jangan kullu syai'in halikun illa wajhahu. Apa? Segala sesuatu itu akan lenyap kecuali zatnya Allah. Ini yang Ustaz katakan. Ada segelintir kaum orang-orang yang menyatakan Allah itu punya wajah. Ini dalilnya. Dan ini buat kullu syai'in halikun, setiap sesuatu akan binasa illa wajhahu, illa wajah Tuhan. Ini namanya dangkal dalam memahami konsep bahasa Arab. Illa wajah. Wajah Allah. Dia kata Allah wajah ada. Ya Allah fauqa yadi. Serupa dengan mana? Tangan Allah juga Allah tangan. Tidak. Itu kurang dangkal ilmu. Maka yang dimaksud wajahahu adalah wajah itu adalah zatnya. Zat Allah. Semuanya akan binasa. Kullu syai'in halikun illa wajhahu. Semuanya akan binasa kecuali zat Allah semata. Jelas. Lain. Di sini kita main dulu. Menyatakan konsep yang pertama, Allah wujudnya sendirinya dalam pikiran kita secara rasional, maka Allah bersifat qidam. Fahami qidam ya? Qidam itu sifatnya la awala lahu. Tiada yang mengawali baginya. Mengawali bagaimana? Apapun itu, masa dan segala yang lain. Tiada yang mengawal, tiada yang mengawali apapun. Ya. Kemudian kalau dia bersifat wujud qidam dengan qidam, maka wajib satu lagi otomatisnya dengan sendiri bersifat bapa kekal. Karena sifatnya tiada yang boleh memfanakan, karena dia yang awal. Siapa yang memfanakan? Tidak boleh. Ya. Jelas rasional dapat. Maka Al-Quran pun mengatakan kullu syai'in halikun, semuanya akan binasa. Tiada yang tertinggal. Kecuali. Cuba lihat baik dari semenjak Nabi Adam sejarah peradaban dulu zaman dulu. Dari dulu mana mati, semua mati. Itu juga dengan hal-hal yang lain binasa semua. Bangunan juga tidak ada masalah. Assalamualaikum Ustaz. Pak, dah uang. Ya, tu sudah enggak masuk hari ini. Enggak masuk sekarang ni ada hal. Oh ya, ada di belakang. Ada. Tak boleh jawab juga. Oh, Tuhan yang pertama. Ya, Tuhan pertama itu dah jadi Tuhan. Tuhan yang kedua bukan Tuhan. Tuhan yang pertama ini, dialah yang Tuhan. Dia bersifat kekal juga. Oh, enggak boleh juga ada mati juga dia. Siapa yang jadikan? Oh, Tuhan yang berikutnya. Ini yang pertama katanya jadi. Jadi boleh. Sudah ini kalau berdebat dengan orang yang memang dalam kata menafikan Allah tidak ada sifat bakar. Wajib Allah sifat bakar. Secara rasional dulu, bakar sihat, berdebat akan lihat. Ujung-ujungnya, ini ayatnya. Ini mana dalilnya? Oh, dalilnya. Pasti ya? Surat Al-Kasyaf. Satu berapa? 88. Kullu syai'in halikun illa wajhahu. Semuanya akan binasa kecuali zatnya Allah yang kekal. Ini menunjukkan Allah kekal. Wujud tidak bakar. Itu. Tiga ada dapat sifat Tuhan. Ini wajib. Ini konsep rumus. Kenapa rumus ini harus kita pelajari baik-baik? Ketika ada pengakuan-pengakuan Tuhan, maka carilah sifat-sifat ini berpedaya dengan dia Tuhan. Dapat enggak? Oh, enggak dapat Ustaz. Ini mati juga akhirnya. Tak Tuhan, mati. Binasa. Faham kan? Kekal. Kemudian, ada yang Ustaz lucu, hebat sangat di atas gunung. Itu orang lain. Itu sebagainya. Maka sifatnya kapan dia ada? Oh, dah siang-siang sudah. Sebelumnya? Oh, dia tak dikosong yang masa. Bukan juga. Karena ciri-ciri Tuhan, sifat Tuhan itu sifat tidak. Tidak Apa dikosongkan pekerjaan oleh tidak? masa. Iya, ini dia ada oleh masa.
Paham ya? Ini karena fitnah Dajjal luar biasa, mengaku sebagai Tuhan. Dajjal ini manusia. Dajjal kan Al-Masih. Al-Masih. Kenapa? Ini konsep dulu. Ini topik juga tentang tidak. Akhir zaman nanti akan ada seorang manusia yang mengaku dirinya sebagai Tuhan dan bisa dia boleh menurunkan hujan, boleh menghidupkan orang mati. Semua. Dan pengikutnya luar biasa. Dan disitulah para yang mengakui, karena di dakwanya Dajjal ini dia Isa, gelarnya Dajjal Al-Masih, Masih Dajjal. Karena Al-Masihnya gelar kepada Nabi Isa. Jadi dia ini bukan raksasa hubungan. Dajjal ini dia di golongan manusia, dia mendakwa dirinya Tuhan sebagai Nabi Isa. Karena konsep Isa diakui oleh sebagian tidak. Isa ini tuh Tuhan, maka Dajjal ini mendakwa dirinya. Ayalah itu. Maka kekuatan hari itu sangat banyak pengikut-pengikut yang murtadin. Oh, berarti Dajjal itu mengaku dirinya Nabi Isa. Tak bisa, maka Dajjalnya gelar Al-Masih, Masih Dajjal. Harus antum faham apa Al-Masih? Al-Masih gelar Nabi Isa. Isa. Dia yang mendakwakan dirinya Nabi Isa yang sebagai itu Tuhan. Orang Kristen. Ada ya konsep akidah, dia jangan sebut agama. Ada kan konsep akidah yang akidah kepercayaannya bahwa Nabi Isa itu Tuhan. Tuhan. Kristen. Kristen. Jadi orang Kristen ikut. Ya itu maka ketika itu pertarungan yang sangat hebat. Ketika hadir Dajjal itu, maka kemenangan terbesar adalah akidah yang percaya bisa. Oh ini hari ini nyata dan umat Islam hari itu berpimpin masuk. Ini betul konsep akidah itu. Nah ini kita hadir kan. Waktu itu hadirlah ini akidah yang pertolongan Allah. Kalau kita sangat datang dengan akidah. Sampai ke arah sana. Ya. Jelas ya? Jelas. Dapat ya? Jadi hari ini Dajjal jangan paham bahwa ini adalah sungkan. Dia adalah manusia yang mendakwa sebagai Nabi Isa dan mengaku sebagai Tuhan. Ketika dia mengaku juga, saya Isa dan saya lah Tuhan. Maka sangat cocok dengan pemahaman yang hari ini gila banyak. Kita akidah orang yang seberang ya. Maka banyaknya orang murtad nanti masuk menunding ke agama itu. Maka Nabi Isa betul ya. Ya? Ini kan alhamdulillah. Jadi bukan nanti Dajjal datang kita alhamdulillah. Dajjal ini sendirinya. Dan ini lambang-lambang kan itu cari di internet. Lambang-lambang Dajjal itu luar biasa juga. Lambang Dajjal. Mata satu. Dan gerakan masa satu itu di medsos. Dia tahu siapa penggerak. Tapi luar biasa penggerakannya. Penggerakan semacam komunitas mata satu. Artinya mereka adalah mempersiapkan kehadirannya. Kita orang silam yang jadi korban dari renteng. Dan hari ini di Aceh bukan baik-baik saja kan ada. Aceh sekarang kritis. Aceh sekarang selepas pada tsunami negara tempat adalah ini ke Aceh dah macam kuafir. Macam masuk pakai aliran. Macam orang masuk ini. Dan salah satunya adalah misi orang lain di Aceh, misi dari sini adalah kristenisasi dari sejak selepas tsunami sampai 2014 berdata ya 10,000 lebih orang Aceh yang sudah menjadi murtad akan supaya menjadi pendekar 10,000. Jadi target mereka dalam 1 tahun dapat poin 1,000 orang. Apa ni kerja itu? Bagaimana orang mereka berdakwah bekerja? 1,000 orang. Bahasa Aceh, pakai kerudung, pakai kepriah, koko, tak ada lain. 1,000 di Aceh juga. Alhamdulillah. Bagaimana misi orang lain? Dan sasarannya tetap mereka berbagai macam. Jadi hanya kadang-kadang kopiah dia orang murtadin ini dia kadang-kadang salah dengan kita juga. Dia ada komitmen tersendiri. Yang tadi hari Allah atau bidang mana? Dia menyampaikan agama bahagama ini memperlahan dia masukkan teori-teori lain. Maka penting sekali rumah ini. Ketika ada seorang guru, seorang menyampaikan akidah mengarah-arah kepada yang lain yang lain dengan konsep ini, nanti tinggal. Udah, dia ada prinsip. Dia nggak ada prinsip. Bagaimana kalau kita nggak paham
posisi ini, rumus ini, akidah ini. Oh iya tak apa, dan ada sendiri. Ya, maka alumni hidayah sendiri, tak sebut dengan alumni hidayah sendiri. Jadi pendeta. Ya, Al-Quran hadis luar biasa, jadi pendeta. Bengai. Nah, maksudnya luar biasa tantangannya. 2004 sampai 2014. 10 tahun. 10 tahun lebih kurang. 10.000 ya? 10.000. Jadi dalam setahun mereka mengejar target di Aceh 10.000 orang. Kurang. Dan hari ini bayangkan dari 2014 berapa 6 tahun dan berapa banyak juga orang Aceh Kristen. Mereka berkerudung juga, bahkan mereka kadang-kadang berpakaian Islami, cadar sebagainya. Bahaya. Kristenisasi di Aceh. Yang kedua, paham sesat Ahmadiyah. Nabi. Paham, macam paham sekular. Dan di kampus-kampus kebiasaan yang tempat sasaran. Audiens. Kampus yang Allah, yang kampus-kampus yang kadang-kadang ada latar belakang mengajar. Kan latar belakang mengajar. Tak tahu kita. Maka penting kita itu hadir untuk kita memaintain akidah kita. Akidah pertemuan lain hidupnya yang termahal dalam hidup. Harga diri itu biasa. Tapi harga iman ini yang luar biasa. Harga akidah ini yang luar biasa. Buat apa hidup? Ini pilihan hidup. Antum dibuat untuk pemilihan. Oh hidup dengan harta bergelimang, kemewahan, tapi murtad, keluar pada agama. Atau memilih mati, tidak ada apa-apa, kubur dan kafan. Tunggu orang enggak pendidikan dengan akidah akan mengatakan dia go this. Karena akhiratnya itu sudah termasuk lemahnya ini. Tapi cobalah iman sebagai iman masyita. Ketika Fir'aun menawarkan keluar dari agama atau saya campakkan dalam kuali besar yang minyak dan mendidih. Apa nama kita? Saya mati daripada hidup hilang iman, hidup hilang iman, lebih baik dari mati membawa iman. Apa? Ya, luar biasa. Ini akidah demikian. Kalau ada tentang pada masa, kalau kalian berhadapan dengan demikian, bagaimana? Berhadapan dengan dua pilihan. Biar. Dipilih. Yang berat ada yang rusak iman, rusak jiwa. Yang agak betul baru tawakal tak ada mati aku mati. Ada berat. Antara. Tapi kalau kuat iman, langsung kita tak ada menawar. Dah pancung lah macam. Pancung aja. Ikut kalian apa? Penting akidah itu selamat. Ya. Dah. Kenapa perkaranya? Jika kita bertahan nanti juga tawaran mereka iman hilang, mati juga. Faham ya? Di sini pentingnya akidah untuk bertahan dalam konsep ini selamat macam mana? Wallah zat ini